Ya, jumpa lagi di kuliah online jaringan komputer S1 Informatika UNS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai address mapping di network layer. Ya, sebelumnya kita sudah mengetahui kalau alamat dalam jaringan itu ada dua jenis ya. Yang pertama alamat logical dan yang kedua alamat fisikal. Nanti dalam penggunaannya di jaringan, alamat logical dan alamat fisikal ini digunakan saling berdampingan ya. Nanti kita harus bisa memappingkan atau memetakan dari alamat fisik ke alamat logical atau dari alamat logik ke alamat fisik gitu ya. Dan nanti kita akan membahas mengenai static dynamic mapping ya, dalam alamat pengalamatan di jaringan itu. Ya, sebelumnya nanti dalam jaringan, dalam pengiriman data di network layer dari host ke router atau dari host ke host, dia menggunakan alamat logical ya. Contoh alamat logical adalah IP address. Namun dalam physical layer, data nanti dikirim dalam bentuk frame ya. Nah, pengiriman data dalam bentuk frame itu yang bisa digunakan hanyalah alamat fisik. Jadi nanti harus ada proses mapping dari alamat fisik ke alamat logical dan sebaliknya ya, dari alamat logical ke alamat fisikal atau alamat fisik. Ya, jenis mapping itu nanti yang ini ya, yang dasarnya ada static mapping statis dan mapping dinamis. Kalau dalam static mapping nanti ada sebuah tabel mapping ya yang berisi mapping dari alamat fisik ke alamat logical, yang mana tabel mapping itu nanti disimpan di setiap mesin gitu. Tapi nanti ada kekurangan atau keterbatasan. Alamat fisik yang ada di tabel mapping itu tersimpannya itu tetap seperti itu, tapi nanti misalnya kalau alamat fisiknya berubah karena misalnya penggantian device, penggantian hardware begitu, tabel mapping harus diupdate. Nah, sedangkan untuk mengupdate tabel mapping itu nanti akan terasa tidak efisien ya, karena misalnya kalau hardware-nya isinya banyak, kalau kita sering mengganti hardware itu misalnya update mapping tabel itu harus dilakukan secara periodik ya. Nanti kalau kita harus mengupdate tabel mapping di semua device secara periodik akan berpengaruh di performa jaringan. Sedangkan yang di dynamic mapping, mesin nanti hanya tahu salah satu jenis alamat ya, bisa alamat fisiknya saja atau alamat logikalnya saja. Dan nanti dari alamat yang diketahui, nanti mesin bisa menemukan alamat lain, jenis alamat lain ya, melalui sebuah protokol gitu. Ya, saya lanjut ke slide berikutnya. Ada mekanisme ARP. Nah, di sini adalah bagian dari proses mapping ya, dari alamat logical ke alamat fisikal. Nanti dalam proses pengiriman data, host akan mengirim IP datagram ke host lain begitu. Terus untuk proses mapping secara dinamis tadi, ada paket ARP yang dikirimkan, ARP query paket. Ini nanti di broadcast ke semua host yang ada di jaringan ya. Misalnya dari sistem A mau mengirim ke node lain dengan IP address 141.23.56.23 gitu. Ini akan dikirimkan ke semua host yang ada di jaringan. Nah, misalnya alamat IP address ini dimiliki oleh sistem B begitu. Ya, nanti sistem atau host yang cocok, maksudnya yang ini ya, IP address tadi
dikirimkan oleh sistem A, karena sistem A hanya tahu IP address tapi tidak tahu alamat fisiknya di mana begitu. Dan nanti setiap host yang ada di jaringan akan menyocokkan ya IP addressnya itu cocok tidak dengan ARP request yang dikirimkan ya, itu. Nah, masing-masing host hanya tahu IP address dirinya sendiri ya, tidak tahu IP address miliknya orang lain ya. Misalnya dari sistem B ini ke melihat yang sistem lain atau host yang lain IP addressnya berapa, itu dia tidak memperdulikan atau tidak tahu ya. Nah, nanti ketika menerima ARP request kok ternyata IP addressnya cocok dengan IP address yang dia miliki, dia akan mengirimkan ARP reply yaitu yang isinya adalah alamat fisik dari host tersebut. Itu ARP reply akan dikirimkan ke host yang mengirimkan ARP request. Akhirnya ini ya, proses mapping dari alamat logical ke alamat fisik itu terjadi begitu. ARP requestnya itu broadcast karena dikirimkan ke semua host, sedangkan ARP reply unicast ya, ini dikirimkan ke satu host atau ke host yang tadi mengirimkan request. Oke, kita lanjut. Ini struktur ARP paket ya. Nanti ada informasi hardware tipenya, tipe protokol, terus hardware length, ini maksudnya ya ini ya, nanti dilihat di ebook penjelasan mengenai masing-masing field yang ada di ARP paket ya. Ini contohnya hardware tipe, ini panjangnya 16 bit yang menjelaskan tipe jaringan ya, ini type of the network. Terus kemudian tipe protokol itu panjangnya 16 bit menjelaskan protokol yang digunakan gitu. Hardware length 8 bit panjangnya mendefinisikan panjang dari alamat fisik dalam byte ya, ini contohnya. Misalnya kalau Ethernet itu panjangnya 6 byte. Contohnya seperti ini. Protokol length 8 bit panjangnya mendefinisikan panjang dari alamat logical ya. Misalnya kalau IP versi 4 itu nanti 4 byte ya, itu ya, atau 32 bit itu contohnya seperti itu. Kita lanjut balik ke sini. Nanti ARP paket itu dienkapsulasi ya ke dalam data field gitu ya. Oke, ini sekedar diketahui aja. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini nanti misalnya ada 4 kasus penggunaan ARP. Yang pertama, pengirimnya dari suatu host akan mengirim paket ke host lain yang ada di jaringan yang sama ini ya. Terus nanti dalam ARP paket ada informasi destination address yang isinya ini ya, target IP address yang atau IP address yang dimiliki oleh host yang mau dituju oleh paket tadi. Kemudian untuk kasus yang kedua, dari host mau mengirimkan paket ke host lain yang ada di jaringan yang lain ini ya. Dan nanti harus melewati router terlebih dahulu. Dalam paket nanti ada target IP address yang isinya adalah IP address dari router ya, yang mau dilewati itu. Terus untuk yang kasus ketiga, contohnya adalah dari router ya, nanti router menerima paket untuk dikirimkan ke host lain di jaringan yang lain gitu ya. Nanti dalam paket ARP ada informasi target IP address, yaitu yang isinya adalah IP address dari router ya yang mau dilewati ya untuk menuju ke host yang ada di jaringan lain itu. Kemudian yang keempat, misalnya ada router yang menerima paket
untuk dikirimkan ke host yang ada di jaringan yang sama itu. Nanti di ARP paket dari router itu ada informasi target IP address yang berisi alamat tujuan, ya, IP address alamat tujuan atau host tujuannya gitu. Ini tadi mengenai ARP request dan ARP reply. Requestnya itu broadcast karena dikirimkan ke semua host, sedangkan reply-nya itu unicast ya, karena hanya dikirimkan ke host yang dituju tadi seperti di awal. Tuh, ini contoh soal ada host dengan IP address 130.23.43.20. Kemudian dia memiliki alamat fisik ini ya, B23455102210. Nanti dia memiliki paket yang akan dikirimkan ke host lain ya dengan IP address 130.23.43.25 dan alamat fisiknya tersebut ya A4 6E F4 5983AB. Kedua host berada dalam jaringan Ethernet yang sama. Kita diminta untuk menunjukkan ARP request dan ARP reply ya, yang dienkapsulasi dalam frame Ethernet. Ya, nanti di sini sudah ada jawabannya, ada di gambar ya. Nanti ada ARP reply request dan ARP reply-nya. Di sini ada catatan ARP data field dalam kasus ini sepanjang 28 byte ya. Individual address tidak muat dalam batasan 4 byte. Ya, ini kita cek saja di contohnya di gambar ya. Ini pengirimnya A akan melakukan ARP request, terus itu ada paket yang dikirimkan ya, ini paket ARP requestnya. Terus dari host B ada reply-nya, ini yang dikirimkan ke host A tadi. Di paket ARP request ada informasi ini ya, dari apa itu alamat pengirim dan alamat tujuan gitu. Dan sebaliknya di ARP reply ada juga ini informasi alamat tujuannya ini. Yang di ARP reply itu berisi ini ya, IP address dari pengirim dan MAC address atau alamat fisik dari pengirim. Kemudian ada IP address dari yang mau dituju, tapi di sini alamat fisik dari host tujuan itu masih kosong ya, karena dia tidak tahu alamat fisiknya berapa. Kemudian ARP reply itu nanti baru akan mengirimkan alamat fisik dari host yang dituju tadi. Ini A4 6E F4 5983AB gitu. Dan nanti akhirnya si pengirim itu tahu alamat fisiknya dari host yang mau dituju itu tadi berapa gitu ya. Nah, intinya itu yang soal yang tidak muat di 4 byte tadi. Nah, ini kita sementara skip dulu ya nanti. Ya, intinya dari reply dan request itu pengirim akan mengetahui alamat fisik dari host yang ingin dituju tadi. Oke, lanjut. Selanjutnya ada ARP ini proxy. Ini ada mekanisme ya, ini semacam subnetting. Kalau nanti misalnya jaringannya banyak dibagi dalam sub-sub jaringan begitu, kita bisa menugaskan sebuah router sebagai proxy ARP. Jadi misalnya nanti ada host yang mengirimkan request ke alamat tertentu ya, ini 141.23.56.21.22 dan 23 gitu ya. Dia akan dikirimkan ke ini karena broadcast ya ke semua host yang ada di jaringan. Nah, fungsinya proxy ARP nanti dia akan merespon ya ini. Dia nanti melihat kalau ada ARP request yang cocok dengan host yang ada di
sub jaringan yang dia miliki, ya ini 21, 22, 23 gitu. Kalau ternyata itu ARP requestnya berisi alamat yang cocok, nanti tugasnya ARP router ini, proxy ARP router akan meneruskan ARP reply ya, ke host yang mengirim paket tersebut. Oke, begitu kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada bootp client dan server ya. Ini mekanisme pemberian alamat logical yaitu. Nanti ada aplikasi yang dinamakan bootp, ini semacam protokol, ini ya penjelasannya di ebook. Nanti untuk melakukan mapping dari alamat fisik ke alamat logik ya. Itu supaya lebih mudah itu ya, lebih enak nanti. Bootp bootstrap protokol gitu. Itu client server protokol yang didesain untuk memberikan mapping ya dari alamat fisik ke alamat logik. Ya intinya itu. Nanti ada proses mapping alamat fisik dari setiap host yang ada di jaringan, kemudian ada alamat logikalnya gitu ya. Ini yang menangani adalah server kan, ini ya, ada mekanisme server client di sini. Ya, kita skip saja dulu, terus nanti nah ini yang kita sudah familiar, ada DHCP ya, dynamic host, C nya ini ya kurang hafal, dynamic host configuration protocol, yaitu ini untuk menangani kekurangan yang ada di bootp itu tadi. Kalau di protokol bootp itu alamat yang ini ya, mappingnya itu tidak dinamis ya. Jadi misalnya kalau ada host baru yang mau dimasukkan ke jaringan ini, nanti kita harus memberikan konfigurasi baru ya, kita memasukkan mapping baru, alamat fisiknya berapa, alamat logikalnya berapa gitu ya, misalnya begitu. Terus nanti kalau misalnya ada tambahan host lagi, kita harus menambahkan mapping ya. Nah, sedangkan kalau nanti menggunakan DHCP, nanti proses pemberian alamat itu dilakukan secara dinamis ya. Nanti ada server DHCP, dia mempunyai ring alamat yang bisa diberikan ke host gitu ya. Nanti dicek alamat yang masih kosong itu berapa. Terus kalau ada host baru yang mau masuk atau dihubungkan ke jaringan, akan diberikan alamat logical ya, yang tadi belum digunakan oleh host yang lain ya. Pemberian alamat itu nanti bisa dibatasi ya, misalnya dalam waktu berapa lama begitu, atau dibuat permanen gitu. Nah, untuk DHCP ini kita sering menggunakan sehari-hari ya, misalnya kalau pakai jaringan WiFi kampus itu contohnya ya. Oke, untuk pembahasan sampai di slide ini dulu, nanti akan saya lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.